Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dayminer semua. Kali ini kita akan eh, bahas satu pekerjaan dasar untuk sebuah unit ekskavator. Yang di video sebelumnya kita telah membahas cara prosedur traveling atau moving sebuah alat berat yaitu ekskavator ya. Tapi untuk kali ini kita akan membahas tentang salah satu pekerjaan ekskavator, yang mana pekerjaan ini adalah menurut saya pekerjaan paling dasar, yaitu membuat parit. Nah, di pekerjaan pembuatan parit ini itu tidak asal-asalan juga ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pastikan sebagai operator. Yang pertama itu adalah acuan, patok acuan untuk parit itu, apakah dia mau lurus atau nanti berbelok atau ada persimpangan ya, atau nanti ada sedalam apa, selebar apa. Nah, itu nanti akan ada acuannya, ada patoknya, elevasinya, yaitu kedalamannya galiannya itu. Tapi ini berlaku di tambang ya. Kalau di luar itu ya mungkin ada, tapi kalau biasanya di pinggir-pinggir jalan umum itu kan sudah ada acuannya, itu jalan dan lahan warga. Jadi khususnya di tambang, kenapa saya bilang tadi ada elevasi, nah itu harus dipastikan karena ini kan tujuannya untuk mengalirkan air. Nah, jadi ketika kita ingin mengalirkan air, tentu air itu sifatnya mengalir dari dataran yang tinggi ke yang rendah. Nah, jadi itu harus kita pastikan dulu seberapa dalam galian di outletnya, kan kita mengawali dari outlet atau inletnya. Nah, itu nanti biar airnya tetap mengalir, tidak mengantong di tengah atau bahkan malah di inletnya. Ya, yang dimaksud dengan inletnya sini ya, mungkin misalnya kita mau mengalirkan satu genangan air, taruhlah danau, kita mau alirkan ke sungai. Nah, ketika kita menggali dari danaunya, nah itu nanti kerepotannya itu karena ada rembesan air yang masuk ke galian kita, sehingga kita susah untuk mendapatkan acuannya seberapa dalam galian kita, atau bahkan kurang bersih karena tidak terlihat tertutup air, karena kan otomatis airnya pasti keruh. Nah, jadi sebaiknya mengawali penggalian parit itu di outletnya, yaitu di muaranya seperti itu. Karena kan kalau kita menggali dari muaranya itu kan tentu mungkin di awal-awal akan ada rembesan air, tapi kan semakin ke belakang ke arah yang tinggi itu kan nanti akan airnya tidak akan ikut menanjak, apalagi kan elevasinya pasti akan naik. Nah, terus untuk kemudian di unitnya itu posisikan treknya searah dengan parit itu. Jadi paritnya misalnya kita mau gali dari utara ke selatan, ya trek kita juga seperti itu, memanjang dari utara ke selatan. Tujuannya biar parit itu gampang kita kontrol kelurusannya. Nah, dan juga sebagai biasanya sebagai acuan ini adalah trek kita sebagai acuannya, maksudnya di sini bekas-bekas trek itu yang kita lalui itu kan bisa jadi garis nantinya. Nah, kemudian dudukan kita itu harus betul-betul rata agar galian kita itu tetap rapi. Nah, ketika posisi kita miring, ya otomatis galian kita nanti tidak terlalu rapi, pasti ada mencong-mencongnya lah, karena pasti posisi bucket akan
mengikuti posisi trek, jadi dia galiannya agak miring juga nantinya. Nah seperti itu. Nah kalau misal tidak rata, ya usahakan diratakan dulu. Mungkin kita harus mundur, ratakan dulu, atau bahkan sambil kita mau geser kita ratakan lagi yang belakang kita, baru kita mundur lagi. Nah baru kemudian menggali lagi. Nah hambatan-hambatan biasanya yang ada di pembuatan parit ini, biasanya cenderung tanahnya akan lembab nantinya kan, basah atau bahkan memang berair, lembek. Nah itu kendala kita biasanya, karena kerasnya material dan permukaan pijakan trek kita itu basah atau lembab gitu aja, itu bisa saja membuat unit kita itu ketarik karena kerasnya material ini, itu ketarik. Jadi bukannya bucket itu yang mendekat ke arah unit, tapi malah unit kita mendekati bucket. Nah di situ yang pernah teman-teman rasakan rata-rata ya kesulitannya parit di situ. Jadi kita harus reposisi, kebanyakan reposisi, karena itu tadi sekali narik ya maju lagi, ekskavatornya maju terus, satu tarikan maju, satu tarikan maju. Nah itu kendala terbesar kita sebenarnya. Ya beda kalau misalnya kita menggali di posisi yang kering dan parit kita memang kering, nah itu anteng ya kalau seperti itu. Nah biasa bagaimana mengatasi yang seperti ini? Nah itu biasanya kita akan memberi tumpukan lah, jadi agak posisi trek itu agak dinaikin, yang depannya agak naik. Nah, jadi tidak yang saya bilang rata tadi, rata supaya tidak miring kiri kanan, tapi kalau dia agak naik, agak menukik gitu, nah itu biasanya lebih nahan. Nah itu sih kalau untuk mengantisipasi itu, karena ini yang namanya parit kan rata-rata memang tempat basah, apalagi kalau lahan-lahan gambut gitu. Nah kemudian apalagi yang harus kita perhatikan, nah yaitu biasanya galian, material galian parit itu. Kalau dia ditambang di pertambangan itu biasanya bekas galian itu dijadikan tanggul, entah itu di satu sisi atau di dua sisi, yaitu kiri dan kanan. Nah itu sebagai penanda bahwa itu adalah parit, atau sebagai pengaman juga, sebagai pengaman. Kalau misalnya di pinggir jalan itu kan sebagai pengaman, siapa tahu ada yang lewat nggak tahu itu parit, atau misalnya mengantuk kalau misalnya berkendara kendaraan truk ini atau mobil biasa mengantuk. Nah ketika dia ke arah parit itu kan sebagai safety-nya juga, jadi dia tidak langsung masuk terjerumus ke parit, apalagi kalau parit itu besar. Apalagi kalau parit itu besar ya bisa saja membuat kita terperosok masuk atau bahkan terguling di situ. Nah kalau di luar-luaran biasanya kan warga itu minta dihampar, kalian dirapikan. Nah oke, mungkin itu sih untuk video kali ini, yang mana kita bahas masalah tentang pekerjaan penggalian parit. Mungkin di video-video selanjutnya saya akan bahas lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.